Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Kita masuk pada video kedua dari serial berita kabar dari Medan Laga. Dan terima kasih atas masukan Anda pada serial video kabar Medan Laga pertama pada 1 Maret kemarin. Kabar pertama kali ini datang dari seorang warga sipil Ukraina yang berhasil merekam momen di mana sebuah rudal melesat dengan sangat cepat di ketinggian rendah dan berbentuk seperti cahaya. Banyak dari para pemerhati perang Rusia Ukraina berkomentar bahwa rudal yang melesat ini adalah rudal hypersonic Kinzhal yang hampir sampai untuk menghantam targetnya. Namun, terdapat beberapa keraguan jika memang rudal ini adalah rudal hypersonic Kinzhal yang memiliki kecepatan Mach 10. Kejanggalan yang paling bisa dipertanyakan adalah apakah benar kecepatan Mach 10 itu seperti itu? Tapi bisa jadi Kinzhal dalam video ini masih masuk gigi 1, alias belum pada kecepatan maksimalnya. Menurut Anda, apakah video ini asli atau editan? Berikan komentar Anda. Berita kedua datang dari para pengamat militer barat yang menyatakan bahwa komandan baru operasi militer khusus Rusia di Ukraina, yaitu Jenderal Valery Gerasimov, memperkirakan bahwa doktrin serangan militer Rusia pada musim semi nanti, atau ketika sudah berakhirnya musim dingin saat ini, akan menitik beratkan pada serangan MLRS dan roket artileri termobarik. Hal ini dikarenakan keefektivitasannya dan biaya yang lumayan murah, serta resiko kehilangan prajurit yang minim jika menggunakan roket-roket MLRS. Apalagi ketika menggunakan roket termobarik, keuntungan yang didapat lainnya adalah daya rusak yang signifikan dan serangan psikologi yang bisa meruntuhkan mental pasukan Ukraina. Belum lagi, ada berita yang menyatakan bahwa 3 brigade pasukan Ukraina habis hanya dalam waktu 11 menit saja ketika dihujani menggunakan MLRS termobarik TOS 1A. Kita tunggu saja aksi-aksi terbaru dari TOS 1A ke depannya. Berita selanjutnya datang dari pihak Ukraina, di mana sebuah drone kamikaze Ukraina dikabarkan menyerang sebuah kilang minyak Rosneft di kota Tuapse di wilayah Krasnodar, yang terletak sekitar 440 km dari wilayah yang dikuasai oleh pihak Ukraina. Kamera CCTV warga sempat merekam momen ketika drone kamikaze Ukraina berhasil menghantam kilang minyak itu. Dan ini adalah seri terbaru serangan drone kamikaze Ukraina terhadap target strategis Rusia. Belum ada pernyataan resmi dari pihak Rusia mengenai serangan ini. Kabar berikutnya datang dari pasukan sabotase Ukraina, di mana mereka menyatakan bahwa mereka berhasil menghancurkan radar pengamatan pasukan Rusia yang terletak di sebuah wilayah di perbatasan Rusia-Ukraina. Mereka menggunakan rudal ATGM yang sepertinya itu adalah Stagnabe untuk menghancurkan sebuah radar pengamatan milik Rusia. Pasukan sabotase Ukraina menyatakan bahwa mereka perlu melakukan hal ini agar objek udara Ukraina yang akan masuk ke wilayah Rusia tidak terdeteksi sejak dini pergerakannya, sehingga bisa lolos dari pengamatan awal yang terletak di perbatasan. Objek udara yang dimaksud mungkin adalah drone kamikaze atau rudal, atau bisa juga GMLRS HIMARS. Kabar berikutnya kembali datang dari pasukan Ukraina, di mana kali ini kembali Excalibur menunjukkan aksinya. Pasukan artileri Ukraina menyatakan bahwa mereka berhasil mengamati pergerakan dari truk transport pasukan Rusia yang berisi logistik perang berupa amunisi yang sepertinya dipersiapkan untuk menyerang sebuah wilayah di provinsi Kherson. Drone intai pasukan Ukraina terus mengamati pergerakan dari truk angkut Rusia ini. Kemudian, setelah truk berhenti di tengah hutan di sebuah wilayah di provinsi Kherson, pasukan artileri Ukraina memutuskan untuk mengeliminasinya menggunakan Excalibur.
terlihat Excalibur sedikit meleset beberapa meter dari targetnya. Namun, fragmentasi alias serpihan dari muatan yang ada di dalam hulurda Excalibur sudah cukup untuk membuat truk transport itu terbakar dan kemudian meledak beserta isinya. Ledakan besar beberapa kali tercipta, yang sepertinya menandakan bahwa muatan dari truk angkut itu bernilai lumayan tinggi. Kabar berikutnya datang dari HIMARS. Jika Anda ingin melihat bagaimana efek hantaman dari roket berpemandu HIMARS, maka ini adalah salah satu jawabannya. Pasukan DPR merilis video yang menyatakan bahwa pasukan Ukraina menggunakan HIMARS untuk menyerang fasilitas sipil. Dalam video bisa Anda lihat, HIMARS mendarat di salah satu gedung rumah sakit yang berada di provinsi Donetsk. Dan jika didetailkan lagi, roket berpemandu GPS HIMARS mendarat tepat di sebuah parkiran, di mana ada 4 ambulans di situ. Pasukan DPR mengatakan 3 dokter tewas akibat serangan ini, dan 4 unit mobil ambulans juga hancur karena serangan ini. Dari ledakan yang kita saksikan ini, HIMARS memang benar-benar mengerikan. Dan kita tidak akan pernah tahu apa sebenarnya alasan dari serangan ini. Apakah HIMARS yang salah sasaran, atau pasukan DPR menggunakan fasilitas sipil untuk bersembunyi dan berlindung, atau alasan lainnya? Kabar berikutnya datang dari garis depan terpanas setelah Bakhmut, yaitu Wuhledar atau Vuhledar. Hati-hati di jalan Wuhledar. Mungkin itu pesan dari para komandan Rusia kepada para driver kendaraan lapis baja Rusia ketika akan memasuki Wuhledar. Pada video kali ini, kita akan menyaksikan bagaimana Wuhledar sudah dipenuhi oleh Raja Darat dan pasukan ATGM yang siap menggosongkan baja Stalinium Rusia. Di awal video bisa Anda lihat bagaimana sebuah tank T-72B3 pasukan Rusia bergerak ke garis depan Wuhledar. Namun, ketika akan melewati teman-temannya yang sudah menjadi besi tua itu, T-72 kemudian menginjak ranjau anti-tank. Tentu saja hal itu langsung memutus roda rantai T-72 itu dan membuatnya menjadi bebek lumpuh. Sudah tahu teman-temannya menjadi bangkai di lokasi itu, masih saja lewat situ. Sungguh, Rusia tetaplah Rusia. Kemudian video berlanjut di lokasi yang berdekatan dengan lokasi pertama tadi. Terlihat sebuah IFV BMP-2 Rusia berjalan dengan cukup cepat. Kemudian, sebuah rudal ATGM menghantam BMP-2 itu dengan sangat akurat. Hantaman ini membuat BMP-2 itu tak terkendali, dan terlihat beberapa orang prajurit Rusia keluar dari BMP-2 itu. Kemudian, sebuah ledakan terjadi. Sepertinya itu adalah ledakan dari tangki bahan bakar BMP-2 itu, yang bocor akibat hantaman dari rudal ATGM sebelumnya. Akhirnya, BMP-2 itu harus menjadi besi tua, seperti teman-temannya yang juga disergap di lokasi itu. Kemudian kabar yang terakhir datang dari pasukan Zeni Rusia, di mana mereka menginstal atau meletakkan segitiga beton, atau biasa disebut sebagai gigi naga, di sepanjang hutan Kremenaya di provinsi Luhansk.
Hutan ini memang menjadi salah satu medan laga terpanas di Luhansk, di mana jika kita ingat, ada T-90 dan Terminator yang hancur di hutan ini. Fungsi dari gigi naga ini adalah untuk menghalangi kendaraan lapis baja Ukraina, seperti tank, IFV, ataupun APC, untuk masuk lebih jauh ke seberang gigi naga ini. Dibuat menjadi segitiga seperti ini, agar ketika kendaraan lapis baja lawan mencoba untuk melewatinya, mereka akan terbalik. Selain itu, di depan gigi naga ini dipasang kawat berduri dan juga kayu. Hal ini menjadi halangan pertama bagi kendaraan lapis baja Ukraina untuk melewati wilayah itu. Namun, untuk kawat berduri dan kayu ini lebih ditekankan untuk memperlambat pergerakan pasukan infanteri lawan. Jadi, ketika mereka melewati kawat berduri itu, mereka tidak bisa berlari dengan cepat, harus loncat atau lewat di bawah kawat itu. Yang itu pastinya akan memperlambat gerakan mereka dan menjadi kelemahan mereka, serta menjadi keuntungan bagi pasukan Rusia untuk membidik pasukan infanteri Ukraina yang bergerak lambat itu. Di seberang gigi naga itu, sudah disiapkan parit dan titik khusus untuk mengeliminasi pasukan infanteri Ukraina atau kavaleri Ukraina yang mencoba untuk melewati dua rintangan itu. Jadi, pasukan ATGM dan infanteri akan berjaga ketika siang hari, di mana ketika ada kendaraan lapis baja ataupun pasukan infanteri Ukraina mendekat, mereka akan mengeksekusinya dari balik parit. Sedangkan ketika malam hari, pasukan parit kebanyakan akan beristirahat dan digantikan oleh pasukan drone intai yang akan memantau aktivitas di sepanjang barikade gigi naga ini. Kita tunggu saja bagaimana cara pasukan Ukraina membuka jalan untuk rintangan ini. Dan itulah ringkasan kejadian utama Medan Laga edisi 2 Maret 2023. Berikan komentar Anda.